Kembali lagi bersama saya, Francisca Ermalinda Bindi, dengan NIM 1803030015, mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas A. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku Sosiologi Terapan yang ketiga, tugas mingguan ketiga, berkaitan dengan perang melawan kewarganegaraan miskin. Berkaitan dengan perang melawan kewarganegaraan miskin, masalah kebijakan publik memecah masyarakat di seluruh dunia dengan ketegangan yang dihasilkan yang mengancam jalinan kohesi sosial dan norma-norma empati tertentu, belas kasihan, dan kesopanan. Saat ini, isu-isu buton seperti kemiskinan, pengungsi, integrasi, imigrasi, dan lain-lain adalah sumber implisit dan eksplisit perdebatan tentang kebugaran dan kelayakan dari beberapa individu dan kelompok individu menjadi satu dengan masyarakat. Perang melawan kemiskinan yang dibangun di atas ide-ide tata kelola kolaboratif dan salah satu yang dibangun di atas asumsi aturan elit. Pada saat penulisan ini, kita berdiri kira-kira 50 tahun setelah awal dan akhir dari perang melawan kemiskinan yang diluncurkan di Amerika Serikat oleh Presiden Lyndon Johnson. Ini adalah perang yang memperluas dan ada program dan menciptakan inisiatif baru yang bertujuan untuk memerangi tidak hanya gejala kemiskinan, tetapi penyebab kemiskinan. Dengan cara yang mirip dengan sejarah yang hebat, para pemimpin militer memaksa pasukan mereka ke dalam pertempuran melawan rintangan panjang, di mana kematian bagi sebagian orang, jika bukan sebagian besar, adalah hasil tertentu. Presiden Johnson berusaha untuk mengawal Kongres Amerika Serikat pada banyak sejarah kesempatan. Presiden telah meminta dari Kongres wewenang untuk bergerak melawan kekuatan yang membahayakan kesejahteraan negara kita. Ini adalah kesempatan seperti itu. Pada kesempatan serupa di masa lalu dipanggil untuk berperang melawan musuh asing yang mengancam kebebasan kita. Hari ini kita diminta untuk menyatakan perang terhadap musuh dalam negeri yang mengancam kekuatan bangsa kita dan kesejahteraan rakyat kita. Jika kita sekarang bergerak maju melawan musuh ini, jika kita dapat membawa tantangan perdamaian yang sama tekad dan kekuatan yang telah membawa kita kemenangan dalam perang, maka dan Kongres akan memenangkan tempat yang aman dan terhormat di sejarah bangsa, dan rasa terima kasih abadi dari generasi Amerika belum datang pada tahun 1967. Tanda-tanda perang yang tidak dimenangkan menjadi jelas karena politik keberpihakan yang memungkinkan ekonomi opportunity tahun 1964 dan hukum yang menciptakan program yang memungkinkan para pejuang garis depan menjadi dikerahkan atau digeser. Visi warga negara yang berdaya mengambil alih nasib mereka sendiri, melawan kepentingan yang mengakar di pemerintahan lokal. Siap untuk aksi masyarakat difasilitasi melalui kemungkinan maksimum partisipasi masyarakat miskin. Berikutnya adalah kewarganegaraan dan kemiskinan. Kewarganegaraan yang aktif dan etis diperlukan dalam pengembangan intrapersonal, empati, kepercayaan sosial umum, dan rasa memiliki. Pengentasan kemiskinan atau kondisi yang menyebabkan atau konsekuensi dari hidup dalam kemiskinan lebih mungkin dengan warga yang berempati, percaya, dan
berorientasi komunitas, menghadiri kebutuhan demokrasi substansif suatu masyarakat, membutuhkan perhatian dengan cara-cara demokrasi prosedural masyarakat, dan sebaliknya serentak. Untuk memenangkan perang melawan kemiskinan, membutuhkan strategi dan perang agresif terhadap warga negara yang miskin, namun ada ketegangan antara pemerintah dan warga negara, dan itu adalah ketegangan yang tidak dapat dengan mudah disingkirkan. Ini mungkin benar terutama di konteks hubungan kemiskinan, ketika kemiskinan dipertimbangkan dalam 3 dimensi: substansi, status, dan agensi. Kemiskinan subsisten terjadi ketika seorang memiliki materi yang tidak memadai, sumber daya, termasuk makanan, uang, perumahan, dan lain-lain. Kemiskinan status terjadi ketika seorang individu dianggap kurang dihargai dibandingkan dengan teman sebayanya. Kemiskinan agensi tidak kurang dari suatu kondisi di mana yang terlibat dicegah oleh perampasan materi dari terlibat dalam pengalaman kekuasaan yang membentuk diri sendiri, dan dengan demikian dari mempertahankan diri mereka sebagai subjek. Tantangannya menurut C. 2013 dalam mempertahankan pemisahan antara bentuk-bentuk kemiskinan dan secara khusus memastikan bahwa seseorang kekurangan materi kesejahteraan tidak pasti membatasi mereka untuk hidup tanpa kekuasaan diperoleh politik atau pemerintahan. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan materi kesejahteraan mungkin tidak meluas, dan dengan demikian menciptakan hubungan permusuhan dengan individu yang menderita kemiskinan agensi. Perang melawan kemiskinan memiliki gagasan utama tentang kemungkinan maksimum partisipasi. Ini adalah ide yang tidak jelas, dan dengan demikian tunduk pada berbagai interpretasi dan strategi implementasi di seluruh Amerika Serikat. Daniel Patrick Moynihan pada tahun 1969 merangkum 4 konsepsi yang berbeda. Yang pertama, mengatur struktur kekuasaan dengan menciptakan mekanisme kerja yang sama di seluruh pemerintah yang ada, nirlaba dan organisasi sektor swasta. Yang kedua, memperluas struktur kekuasaan dengan mengembangkan peluang bagi warga negara dengan mendapatkan rendah untuk memasuki tenaga kerja profesional. Yang ketiga, menghadapi struktur kekuasaan dengan mendistribusikan kembali kekuasaan melalui proses demokratisasi. Yang keempat, membantu kekuasaan struktur dengan menciptakan perwakilan formal di dewan atau dewan penasihat untuk warga berpenghasilan rendah. Tujuan pengorganisasian bukanlah untuk mencari solusi lokal atau bekerja sama dengan pemerintah daerah tentang rencana anti kemiskinan yang komprehensif dan mutlak melalui proses demokratisasi. Yang keempat, membantu kekuasaan struktur dengan menciptakan perwakilan formal di dewan atau dewan penasihat untuk warga berpenghasilan rendah. Sekian dari